Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para asatidz wal ustadzat, dan bil khusus seluruh jamaah Masjid Al-Furqan, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini Allah anugerahkan kita bisa hadir di masjid ini untuk sholat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan taklim Ahad pagi, tafsir Al-Muyassar. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan surat Al-Baqarah, dan pagi ini insyaallah kita masuk di surah Ali Imran. Ali Imran ini artinya keluarga Imran. Keluarga Imran itu ya keluarga Nabi Isa alaihissalam, Maryam, Yahya dan sebagainya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumi fid dharaini fi qouli ta'ala Alif Lam Mim. Alif Lam Mim ini merupakan huruf-huruf yang istimewa yang orang Arab sebelumnya nggak kenal. Artinya nggak pernah ada sebelum turunnya Quran ini istilah Alif Lam Mim, itu nggak ada. Nah, maka disebut dengan huruf-huruf muqatta'ah. Orang-orang Arab itu sampai nggak paham ini maksudnya apa, sehingga kemudian ya karena orang Arab sendiri nggak paham maksudnya, ya para ulama wallahu a'lamu bimuradih, gitu. Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu maksud dari alif lam. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah huwallahu la ma'budu bihaqqin illa. Dialah Allah yang tiada yang berhak disembah kecuali Dia. Al-muttasif bil hayatil kamilah, yang memiliki sifat yaitu al-hayatul kamilah, yang maha hidup yang sempurna. Karena hidup itu sifat yang juga dimiliki oleh makhluknya. Makhluk kita disebut juga makhluk hidup, tapi hidup, sifat hidupnya Allah tentu berbeda dengan hidupnya manusia. Karena kalau Allah maha hidup itu maha hidup yang tidak pernah mati. Bahkan tidak hanya tidak mati, tidak ngantuk sedikit pun. Dalam ayat kursi yang sudah kita bahas, Allah Subhanahu wa taala itu sama sekali tidak tidur, bahkan tidak ngantuk, enggak ada yang kelewat sedikit. Kama yaliku bijalali. Allah yang mempunyai sifat maha hidup yang sempurna, tentu sifat ini sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluk. Walaupun sama secara lafaz, tapi tentu secara hakikat tidak akan sama. Al-Qa'im ala kulli syai', yang maha berdiri sendiri
tidak tergantung dengan apapun. Nazzala 'alaikal kitab. Ini Allah Subhanahu wa taala di sebelumnya Al-Qayyum, yang Maha Berdiri sendiri. Sebenarnya enggak butuh dengan makhluk, tapi sekalipun demikian Allah Subhanahu wa taala di dalam menurunkan kitab itu melalui malaikat pembawa wahyu, itu malaikat Jibril. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil min qabl. Nazzala 'alaika ayyuhar rasul, wahai rasul, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah telah menurunkan kepadamu wahai rasul Al-Qur'an. Alkitab di sini maksudnya adalah Al-Qur'an. Bil haqqi, dengan benar, alladzi la raiba fihi, yang sama sekali tiada keraguan di dalam. Enggak ada sedikit pun yang diragukan. Itu udah penegasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau penulis buku, penyusun buku itu biasanya ada kata-kata ya. Kalau ada salah dan kasih masukan. Tapi Allah Subhanahu wa taala tegaskan bahwa la raiba. Tidak ada keraguan sedikit pun. Oleh karena itu maka bagi orang yang beriman ya tentu tidak boleh ada sedikit pun yang diragukan apa yang dalam Al-Quran. Karena orisinalitasnya terjaga. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq. Allah telah menurunkan kepadamu Al-Quran ini dengan benar yang tiada keraguan di dalamnya. Yashhadu ala sidqi ma qablahu min kutub wa rusul. Yang di dalam Al-Quran itu isinya bersaksi atas kebenaran kitab maupun rasul-rasul yang Allah utus sebelumnya. Kitab yang Allah turunkan sebelum Quran, rasul yang diutus sebelum engkau. Wa anzala Taurah ala Musa, dan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, wal Injil ala Isa alaihissalam, dan menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam min qablu, sebelumnya min qabli nuzulil Quran, sebelum turunnya Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini ketika menyampaikan tentang menurunkan Al-Quran itu menggunakan lafaz nazzal. Nazzal itu menurunkan secara berangsur. Dalam Al-Quran itu diturunkan secara berangsur, enggak jumlah wahidah, enggak langsung 30 juz, ini enggak. Tapi berangsur-angsur, kadang satu surat ya dengan beberapa ayat sesuai dengan kebutuhan. Karena memang punya tujuan khusus, yang diantaranya agar mudah difahami, mudah dihafal, dan itu tidak memberatkan para sahabat. Kalau langsung ngapalin 30 juz berat. Tapi kalau turunnya itu bertahap sesuai dengan kejadian yang membutuhkan, sehingga kemudian itu memudahkan juga pemahaman terkait ayat tersebut. Ternyata maksud ayat ini adalah ini karena terkait dengan kasus tertentu. Sehingga di dalam mempelajari Quran perlu namanya kita mengenal asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat. Karena dengan mengetahui sebab turunnya ayat itu kita bisa lebih memahami maksud dari ayat itu. Karena kadang-kadang ada surat atau ada tulisan, kalau kita tidak tahu latar belakang penulisan pembuatannya itu, kita memahaminya berbeda. Padahal maksudnya tidak seperti yang kita pahami. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala ketika menyampaikan terkait dengan menurunkan Taurat dan Injil,
Allah menggunakan lafaz anzala wa anzala Taurata wal Injil. Anzala itu lebih menunjukkan turunnya itu langsung. Jadi kalau kitab Taurat dan Injil itu turunnya itu langsung semuanya. Allah turunkan langsung semuanya. Beda dengan Quran yang bertahap. Sehingga kemudian orang-orang kafir waktu itu, khususnya orang Yahudi, ya, kok Al-Quran turunnya enggak langsung sih, gitu. Enggak langsung, protes gitu. Enggak langsung semua gitu, kenapa ada gede-gede gitu. Dulu kitab kita itu langsung gitu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala punya tujuan lain, yaitu agar mudah dipahami, mudah dihafal gitu. Dan di dalam Quran juga ada tahapan-tahapan hukum. Dalam penerapan hukum itu ada tahapannya. Misalnya di dalam bab pelarangan minuman keras, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bertahap. Di dalam melarang nggak langsung dilarang, karena waktu itu namanya minum khamr itu sudah jadi hobi, udah jadi kebiasaan masyarakat. Kalau langsung dilarang ngamuk semua. Allah bertahap, dikasih tahu bahwa minuman keras khamr itu memang ada manfaatnya, tapi madorotnya lebih besar. Madorotnya lebih besar, dosanya itu lebih besar. Belum dilarang, cuma dikasih tahu bahwa manfaatnya memang ada. Mungkin seger gitu di badan kali, belum gitu bisa bikin lebih fresh, tapi madorotnya jauh lebih besar. Baru kemudian itu sahabat Nabi sebagian besar masih pada minum-minum gitu. Sampai kemudian ya namanya minum kan ya kadang mabuk, terus pas sholat itu ngaco gitu, yang dibaca tuh ngaco gitu. Sampai kemudian turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Wahai orang yang beriman, jangan dekati sholat sedangkan kalian masih mabuk. Artinya boleh mabuk, tapi jangan deket-deket pas sholat. Soalnya kalau pas sholat terus mabuk, yang dibaca tuh ngaco gitu. Mau memuji Allah malah macam-macam dibaca. Akhirnya ya sahabat yang masih hobi mabuk, itu mabuknya cari waktu. Karena kalau habis maghrib nggak mungkin mabuk. Nanti pas sholat isya mesti dia masih mabuk. Akhirnya mabuknya itu habis isya. Karena pas subuh sudah selesai, sudah siuman mabuknya, sudah sadar gitu, sehingga sholat subuhnya sudah tidak mabuk lagi. Tapi ada kasus lain. Nah pas mabuk itu walaupun nggak lagi sholat, saling mengejek gitu. Namanya juga orang mabuk ya, ngomongnya gitu. Ya sama dari zaman dulu sampai sekarang sama gitu. Orang mabuk saling ledek, akhirnya wah ini nggak benar. Akhirnya kemudian langsung Allah larang secara total. Innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu fajauh. Itu udah. Semenjak turun ayat itu maka khamr atau minuman keras itu dilarang secara total sampai hari ini. Tapi karena bertahap, kaum muslim itu sudah ada kesiapan hati untuk meninggalkan. Begitu larangan itu turun, langsung yang punya simpenan arak gitu, dibuang di jalan-jalan. Sampai diceritakan Madinah itu jalan-jalan sampai banjir arak gitu. Karena orang Arab zaman dulu kalau nyimpen bukan kayak kita nyimpen sebotol gitu, nyimpennya bergentrong kayak di film-film gitu. Udang-udang dalam rumah. Begitu dilarang, itu bedanya sahabat. Begitu dilarang ya langsung dibuang, nggak pakai banyak-banyak. Wah sayang banget, ini masih banyak kok dilarang, nggak ada begitu. Sahabat begitu dilarang ya udah ini haram dibuang gitu, nggak apa-apa banyak. Kalau kita kan, aduh ini belinya mahal, dilarang begini.
pikir. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu dalam bab pelarangan itu dan di semuanya itu ayatnya itu masih ada di dalam Al-Qur'an. Itu masih ada semuanya dan kalau turunnya itu bareng itu pemahamannya gimana? Makanya bertahap itu bisa dipahami tahapan-tahapan penurunan hukum. Itu contoh saja dan yang lainnya juga banyak. Masyaallah muslim rahimakumullah. Jadi kalau Al-Quran itu diturunkan secara bertahap. Innal ladzina kafaru bi ayatillah. Sesungguhnya liirsyadil muttaqin ilal iman, untuk menunjukkan pada orang yang bertakwa kepada iman dan kebaikan, baik kebaikan agama maupun dunia mereka. Wa anzala ma yafruqu bainal haqqi wal batil, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan apa yang bisa jadi pedoman orang untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil. Di antara tujuan Quran diturunkan itu termasuk kitab-kitab sebelumnya itu agar orang itu punya standar mana yang benar, mana yang salah. Sebab kalau orang nggak bisa membedakan, ngawur aja, semua dianggap benar. Padahal di antara ciri orang cerdas itu dia bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Kalau nggak bisa, repot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu salah satu hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hak yang batil yang kelihatan banget semua orang tahu. Tapi ada orang-orang yang enggak semua orang tahu mana yang benar, mana yang salah, kecuali orang-orang yang berilmu dan diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslim rahimakumullah. Walladzina kafaru bi ayatillahil munazzalah. Dan orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat yang Allah turunkan, lahum azabun azim. Mereka mendapat azab yang besar, azab yang dahsyat dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu azizun. Allah itu maha perkasa, la yughalab, yang tidak bisa dikalahkan. Wa dzuntiqamin, dan Allah Subhanahu wa taala mampu mengeksekusi hukumannya. Ketika orang itu dihukum, Allah bisa. Karena kadang-kadang bisa memutuskan hukuman, dihukum hukum mati, tapi nggak ada eksekusi, nggak berani. Nanti takut ini, takut itu, hamlak dan sebagainya gitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu Dzuntiqam itu maha mampu untuk mengeksekusi segalanya, melakukan keputusan-keputusan termasuk menghukum orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa tafarrudihi bil uluh, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Esa di dalam ketuhanannya. Karena tiada yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Innallaha muhitun ilmuhu bil khalaiq. Allah Subhanahu wa taala itu pengetahuannya itu meliputi seluruh makhluk. La yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak ada sedikit pun baik di bumi maupun di langit itu yang samar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang sama. Enggak ada yang enggak kelihatan, semuanya kelihatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalla au kasra, baik itu sedikit maupun banyak, semuanya Allah tahu. Huwa wahdahu alladhi yakhluqukum fi arhami ummahatikum. Allah lah yang langsung
menciptakan kalian di dalam rahim ibu-ibu kalian tanpa bantuan siapapun. Kama yasha, sebagaimana Allah kehendaki. Min dzakarin wa unsa. Allah mau ciptakan yang ada di kandungan ibu laki perempuan terserah Allah. Wa hasan wa habih, mau dibuat cakep atau tidak cakep terserah. Wa syaqiyun wa sa'id, baik dibuat Allah celaka atau bahagia ya terserah Allah. La ma'budu bihaqqin siwa, tiada yang berhak disembah secara benar kecuali Allah. Al-Azizul ladzi la yughalab, yang Maha perkasa yang tidak bisa dikalahkan. Al-Hakimu fi amri, tapi Maha bijak dalam segala putusan dan pengaturan. Allah Maha perkasa tapi Maha bijak. Ada orang yang kuasa tapi enggak bijak, zalim aja. Tapi Allah itu Maha perkasa sekaligus Maha bijak. Enggak akan mendolimi hamba. Masyaallah muslim rahimakumullah. Allah yang menentukan di dalam kandungan ini laki perempuan segala macam. Nanti catatan hidupnya bagaimana, Allah yang menentukan. Enggak ada. Ini salah satu rahasia Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberitahukan ke siapapun. Bayi ini lahir laki atau perempuan hanya Allah yang tahu. Memang kalau sudah diciptakan bisa diintip, tapi kan itu sudah jadi. Tapi sebelum Allah ciptakan, artinya sebelum jadi, yaitu sebelum 4 bulan, itu nggak tahu ini mau jadi laki apa perempuan, kembar atau tidak kembar, kembar 1 apa kembar 2 apa kembar 5, hanya Allah yang tahu. Dan nggak bisa dipesan. Ada yang pengen gitu, anaknya laki, perempuan semua. Ada yang pengen perempuan laki. 1, nanti kedua nanti perempuan, kedua laki juga, ketiga laki juga, sampai ke 6 laki juga, sampai istrinya udah mengibarkan bendera putih, udah 6 laki semua, wadah pas jadi satu tim futsal, laki semua. Islam muslim, dan itu semuanya adalah kewenangan Allah Subhanahu wa taala menentukan laki perempuan, cakep atau tidak, dan lain-lain, semuanya itu kewenangan. Enggak ada yang mempengaruhi apa. Ya, makanya kalau berdoa ya berdoa aja, berdoanya ya sebelum 4 bulan. Karena ketika sudah 4 bulan itu sudah berbentuk manusia dan sudah ditiupkan roh, segala catatannya sudah selesai. Nah, kalau mitoni gimana? Ya mitoni aslinya udah kelewat gitu, udah jadi semuanya udah lengkap. Tapi ya bagian dari doa ya silakan. Tapi kalau mau berdoa pesan secara khusus, yaitu sebelum 4 bulan. Mudah-mudahan Allah kabulkan. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala yang yusawwirukum fil arham, yang menciptakan kalian, menggambar kalian di rahim laki perempuan dan lain-lain, itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Walladzi anzala 'alaikal kitab, huwa wahdahu alladzi anzala, Allah lah sendiri yang menurunkan kitab kepada. Minhu ayatun wadihatud dalalah, atau muhkamat, di dalam apa yang Allah turunkan kepadamu, ya termasuk dalam Al-Quran itu ada namanya ayat-ayat muhkamat. Ayat muhkam itu ayat yang wadihud dalalah. Istilah wadihud dalalah itu maksudnya jelas. Semua orang kalau baca itu tahu maksudnya ini. Itu wadihud dalalah. Kesimpulan hukumnya itu jelas gitu. Itu muhkamat. Hunna umul kitab. Dan yang jelas-jelas ini itu merupakan
induk atau asli kitab yang dimana kalau ada samar-samar itu baliknya yang jelas ini gitu. Yang jadi ukuran itu yang jelas. Wa yuraddu ma khalafa ilaih. Ketika ada ayat yang kurang jelas maksudnya, terus kita bingung, maka kembalinya itu rujukannya adalah yang jelas itu, yang jadi standarnya itu yang jelas. Apa contoh ayat-ayat yang kurang jelas maknanya? Kayak alif lam mim, nggak ada yang tahu, nggak usah debat panjang-panjang. Pokok itu kalau kita nggak tahu ya, wallahu a'lam bishawab. Yang jelas isi Quran yang jelas itu sudah sangat lengkap sekali. Fa ashabul qulub, karena yang masuk ayat yang mutasyabihat adalah ayat yang maknanya itu bisa mengandung beberapa maksud. Maknanya bisa mengandung beberapa maksud, bisa A, bisa B gitu. Yang tidak secara spesifik kita bisa memastikan maknanya adalah A misalnya. Sehingga untuk memahami ayat mutasyabihat itu harus kembali kepada ayat yang muhkam, yang jelas maknanya. Fa ashabul qulubil maridah az-zaiqah, orang-orang yang hatinya itu ada penyakit, yang suka aneh-aneh pikirannya itu, suka ngikutin yang nggak jelas-jelas ini. Ada orang yang hatinya ada penyakit itu, suka itu sibuk dengan yang nggak jelas-jelas ini agar orang tersesat. Dan orang-orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ilmunya mendalam, warasikhuna fil ilmi, al-mutamakkinuna fil ilmi, orang yang ilmunya mendalam, yang kokoh mengatakan amanna bi hadzal Qur'an kullahu qad ja'ana min indi rabbina ala lisani rasuli Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami pokoknya beriman dengan seluruh Quran ini, semuanya itu dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang samar-samar maknanya, dikembalikan kepada yang jelas gitu aja. Wa inna ma yafham wa yaqil wa yatadabbar al-mani ala wajhi sahih ulul uqul as-salimah. Karena yang bisa memahami, bisa menalar, mentadaburi makna yang benar itu hanya orang-orang yang punya akal yang lurus. Kalau sudah akalnya bengkok, pasti semua pemahamannya jadi ikut-ikutan bengkok. Makanya di dalam Islam itu akal itu dijaga betul. Makanya dilarang tadi minum khamr, itu maksudnya akarnya biar tetap waras. Jangan sampai akal, karena akal ini modal manusia. Yang membedakan manusia dan makhluk Allah yang lain adalah akal. Makanya itu menjadi standar. Akalnya terus dirusak, ya, makanya itu diharamkan, karena jangan sampai orang itu akalnya rusak. Biar orang itu bisa mikirnya itu yang baik, yang waras. Semua hal yang bisa merusak akal pasti Allah haram. Itu pasti. Syurah muslim rahmatullah. Karena seluruh kewajiban di dalam syariat Islam itu akan hilang kalau nggak punya akal. Makanya di syarat ibadah itu semuanya adalah akil balik. Harus berakal. Kalau nggak berakal, udah
Dia nggak wajib sholat, nggak wajib ibadah-ibadah yang lain. Nah, makanya kalau sudah bosan ibadah, nah ini akalnya aja yang akalnya berubah, nah baru tidak wajib ibadah. Masyaallah rahmatullah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan Engkau sesatkan kami. La tusarrif qulubana, jangan Engkau palingkan hati-hati kami anil iman dari iman. Bika, dari iman kepadamu, ba'da an mannaita alaina, setelah engkau ba'da an mananta alaina bil hidayah lidinik, setelah engkau tunjukkan kepada kami, engkau anugerahkan kepada kami hidayah, petunjuk untuk berpegang dengan agamamu. Ya Allah, jangan kau sesatkan kami lagi, jangan kau palingkan kami dari iman ini. Wamnahna min fadlika rahmatan wasi'ah, anugerahkanlah pula kepada kami atas karuniamu rahmat yang luas. Innaka antal wahhab, sesungguhnya Engkau yang maha pemberi, katsirul fadli wal ata, yang banyak keutamaan dan pemberiannya. Tu'ti man tasya' bighairi hisab, Engkau memberikan kepada semua hamba-hambamu yang Kau kehendaki bighairi hisab, tanpa ada hitung-hitungan. Allah itu enggak pakai hitung-hitungan. Ini doa yang biasa kita baca. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau sesatkan kami, jangan Engkau palingkan hati kami setelah Engkau beri hidayah. Setelah kita sudah rajin sholat, jangan sampai Engkau sesatkan kami jadi malas gak sholat. Itu namanya dipalingkan dari keimanan. Biasanya rajin melakukan kebaikan tertentu kemudian ditinggalkan, khawatirnya itu dipalingkan dari iman. Makanya ini harus senantiasa dibaca. Kalau sudah baik, ya Allah, mudah-mudahan istiqomah sampai akhir hayat. Kalau dulu-dulunya ya itu dulu dalam, sekarang sudah Allah berikan hidayah, petunjuk, mudah-mudahan Allah tidak sesatkan kembali kepada jalan yang diberkahi. Wa na'udzubillah, karena perjalanan hidup seseorang itu ya bisa sangat berubah selama kita belum meninggal. Itu peluang-peluang tersesat itu masih panjang. Makanya para ulama itu yang biasa diperingati adalah haulnya, itu adalah standarnya adalah tahun wafat atau bulan wafat atau hari wafatnya, bukan hari lahirnya. Kenapa? Karena orang itu dinilai baik atau buruk itu saat sudah meninggal. Kalau baru lahir, kecilnya dibangga-banggain, gedenya nggak jelas gitu kan, malah menyakit. Karena masih namanya hidup ya bisa lurus, bisa belok kemana-mana gitu. Tapi kalau sudah meninggal, sudah selesai, perjalanannya udah jelas. Oh, dia ini insya Allah orang baik, orang soleh, karena udah selesai, nggak mungkin sesat lagi, udah selesai gitu. Tapi kalau belum, walaupun sekarang belak-belak, bisa jadi nanti jalannya ke jalan yang lurus. Pokoknya selama belum selesai ke finish itu masih ada potensi-potensi bisa lurus, bisa belok. Makanya yang diperingati haul-haul itu adalah hari wafat, bukan hari lahirnya. Tentu kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah itu maksum, Allah jaga, Allah bimbing dari ketersesatan, sehingga
Yang diperingati adalah hari lahirnya kita. Kalau selain Rasulullah, yang diperingati adalah hari wafatnya. Haulnya itu adalah, standarnya adalah hari wafatnya, bukan hari lahirnya. Itu hikmah. Ya mudah-mudahan kita yang masih hidup Allah jaga, jangan sampai disesatkan. Yang biasa rajin ngaji, ya tetap istiqomah rajin ngaji, jangan sampai tiba-tiba putar haluan, tiba jadi malas nggak pernah ke masjid, apapun masalahnya gitu. Entah lagi nggak akur sama jamaah yang lain, ya tetap ke masjid. Urusannya ini kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tetap hadir. Mudah-mudahan dengan itu semakin akur. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi, ya Allah. Engkau, kami yakin. Rabbana innana nukiru wa nashhad, ya Allah kami yakin dan kami bersaksi bi annaka satajma'un nas fi yaumin la syakka fi, bahwa engkau akan mengumpulkan seluruh manusia di hari yang tiada keraguan di dalamnya, yaitu hari kiamat. Innaka la tukhlifu ma wa'adta bihi ibadak, sesungguhnya engkau sama sekali tidak nulayani, tidak melanggar ya, tidak melanggar janji yang telah engkau janjikan kepada hamba-hamba. Asyrul muslimin rahimakumullah, Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi, ya Allah kami yakin bahwa engkau akan mengumpulkan seluruh manusia di hari kiamat, dan engkau pasti akan memberikan pahala kepada orang yang berbuat baik dengan pahala dengan surga, yang berbuat jahat dengan neraka. Kami yakin itu. Masyaallah muslim rahimakumullah, sekali lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rawat iman kita, jaga iman kita dari disesatkan. Karena Allah yang memberi petunjuk, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak menyesatkan kita setelah Allah tunjukkan kita kepada yang benar. Kan enggak semua orang terus merasakan nikmatnya sholat subuh, itu enggak semua orang. Ada sih bangun pagi tapi enggak ada tergerak pengen ke masjid, enggak. Ya, entah sibuk kemana gitu, malah ke pasar nggak balik-balik. Macam-macam ya. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan pada kita, bisa hadir, senang ke masjid, itu nikmat yang sangat luar biasa. Jangan sampai kita terus berdoa, jangan sampai Allah cabut nikmat itu dari kita. Sudah senang berjamaah dan senang yang baik-baik itu, mudah-mudahan terus itu Allah sampai Allah wafatkan kita. Kapan itu ya kita tidak tahu. Masyaallah muslim rahimakumullah. Itu insyaallah kajian kita pada pagi hari ini.